Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah berbicara bagaimana Barat di dalam filsafat. Sekarang kita mencoba untuk lebih dalam lagi bagaimana filsafat dalam Islamic worldview, cara pandang Islam. Ya. Sebelum kita berbicara panjang lebar tentang filsafat Islam, karena ini menjadi dasar, menjadi utama untuk dipelajari sebelum kita belajar banyak tentang filsafat Barat ataupun filsafat Islam. Nah, worldview ini disebut pula dengan cara pandang. Nah, Islam mengkaji cara pandang ini berbeda dengan Barat mengkaji cara pandang. Ya. Pandangan hidup ini atau pedoman hidup ini berbeda dari dua peradaban itu. Yang sekarang lagi menghegemoni adalah peradaban Barat. Ya. Pandangan hidup, kata lainnya itu adalah worldview. Atau kata lain lagi Weltanschauung, ya, atau Weltanzih. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu ada al-mabda al-islami. Ada juga yang mengatakan dengan nomenklatur yang lain, yaitu at-tasawwur al-islami atau ru'yatul Islam lil wujud. Ya, ini adalah nomenklatur daripada cara pandang. Nah, dari mana cara pandang ini? Ini muncul karena adanya perbedaan kultur, ras, agama, ya, kepercayaan dan sebagainya. Yang kemudian lahirlah yang namanya perbedaan persepsi atau collision of consciousness, ya. Nah, dari perbedaan persepsi ini lahir sebuah peradaban. Nah, di dalam peradaban yang memiliki berbagai macam persepsi, muncullah clash of civilization yang akhirnya lahir clash of worldview, yaitu perbedaan cara pandang. Nah, perbedaan pendapat, perbedaan ideologi, perbedaan cara pandang, perbedaan ide, ini disebabkan tadi oleh clash of worldview. Nah, apa yang terjadi dengan diri kita saat ini? Ini sebenarnya sudah hasil daripada perbedaan di awal tadi, yaitu kultur, agama, ras, kepercayaan, dan sebagainya. Nah, secara umum, definisi worldview, ya, adalah kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Ini menurut Ninian Smart, ya, ketika mendefinisikan tentang worldview. Berbeda lagi dengan Thomas F. Wall yang dia mengatakan worldview adalah sistem kepercayaan dasar, ya, kepercayaan dasar yang integral tentang diri kita, realitas, pengertian, dan eksistensi. Ya. Saya akan mengutip beberapa tokoh dulu, ya, untuk bisa dipahami. Alparslan itu mengatakan begini: asas bagi setiap perilaku manusia, termasuk aktivitas ilmiah dan teknologi, ya, setiap aktivitas manusia akhirnya dapat dilacak pada pandangan hidupnya. Ini pengertian worldview Alparslan. Nah, berbeda pula, ya, ketika definisi yang dikeluarkan oleh para ulama, misalkan Al-Maududi, ya. Pandangan hidup Islam dimulai dari konsep keesaan Tuhan, ya, atau as-sya'adah yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan di dunia. Ya. Nah, Atif Az-Zain mengatakan begini: pandangan hidup Islam adalah akidah fikriyah, kepercayaan yang berdasarkan pada akal. Sedangkan Said Qutb itu mengatakan pandangan hidup Islam adalah akumulasi keyakinan asasi, ya, yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim yang memberi gambaran tentang wujud dan apa-apa di balik itu. Nah, lebih jelas lagi disampaikan oleh Said Muhammad Naqib Alatas, yaitu pandangan hidup Islam adalah pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang menjelaskan tentang hakikat wujud. Artinya,
pandangan hidup seseorang ya itu ketika dia melihat realitas sesuatu ya melihat fakta kenyataan di dalam kehidupan yang kemudian dia melihat sebuah kebenarannya. Nah, dari kebenaran inilah yang kemudian muncul dalam dirinya pandangan terhadap hakikat wujud. Apa itu hakikat wujud? Yaitu hakikat ilahi. Nah, artinya pandangan hidup itu ketika kita melihat segala sesuatu itu pasti memiliki hubungan dan tujuan akhirnya itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Makanya Allah kemudian berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, di situ kemudian sesungguhnya Allah ingin menyatakan bahwa segala sesuatu itu tidak sia-sia. Segala sesuatu itu ketika dipandang secara benar, maka tujuannya itu adalah bagaimana melakukan pentauhidan keesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini cara pandang ya. Ini cara pandang menurut definisinya. Artinya ketika seseorang berpikir tentang suatu benda, misalkan sebuah bolpen ya. Misalkan sebuah bolpen, kita melihat sesuatu ya, bolpen tidak hanya sekedar bolpen. Memang memang itu adalah suatu benda. Ya, bolpen itu suatu benda. Tapi tidak hanya sekedar bolpennya yang dilihat ketika orang sudah mulai berpikir secara mendalam tentang sebuah world view. Kemudian dia melihat bolpen ini dari apa? Bagaimana cara buatnya? Bagaimana bahannya didapat? Apa bahannya? Terus bagaimana mendapatkan bahan itu? Terus dari mana bahan itu? Maka ketika dari mana itulah kemudian dia akan menemukan dari mana, terus dari mana, maka ujungnya itu adalah subhanallah, yaitu bahwa maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu. Nah, ini world view, ini cara pandang di dalam Islam. Makanya di dalam filsafat Islam nanti arahnya bagaimana kemudian memperbaiki cara pandang, cara berfilsafat ya. Berbeda dengan Barat yang kemudian menghilangkan ketuhanan ya, sehingga agama dianggap sebagai fobia, atau agama itu sebagai candu bagi masyarakat. Nah, berbeda ketika Islam melihat segala sesuatu atau realitas yang akhirnya ujungnya adalah bagaimana pentauhidan kepada Allah. Baik, ini sebagai materi world view di awal.